Hari ini kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Selain kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, hukum yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, waktu kita mengasihi sesama ini, seringkali kita ini punya kepentingan, kebentur dengan banyak kepentingan. Tetapi Paulus ngomong harus memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Ketika kita berhubungan dengan orang, kita harus memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Jangan dekat orang karena ingin jual sesuatu. Jangan dekat karena orang karena ingin menawarkan sesuatu. Jangan dekat karena orang karena pingin sesuatu darinya. Atau apapun juga lah punya kepentingan. Kita harus punya hubungan kemurnian yang tulus dengan orang. Baru kalau kita memiliki hubungan yang murni dan tulus dengan orang lain, hidup kita bisa jadi berkat. Tapi kalau dipusingin dengan semua kepentingan kita, hidup kita akan mementingkan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita ambil untuk keperluan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Yang penting aku nanti diuntungkan apa tidak. Karena fokusnya pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita ini menjalin hubungan dengan orang lain, kita harus memikirkan hal yang seperti Tuhan mau. Kita harus jadi berkat. Kita harus jadi terang buat mereka. Kita harus memiliki kemurnian hati. Jangan karena dekat seseorang hanya untuk sesuatu. Apalagi para hamba Tuhan, deketin jemaat-jemaat yang kaya, deketin orang-orang kaya supaya diberkatin, supaya dapat belas kasihan, supaya dapat kemurahan. Itu sangat memalukan. Kita sebagai hamba Tuhan ini namanya sendiri hamba Tuhan. Kalau Tuhan panggil, pasti juga Tuhan cukupi. Kalau Tuhan taruh visi dalam hidup kita, pasti ada provision, ada penyediaan Tuhan. Ngapain kita berusaha dengan pakai kekuatan kita sendiri, kita deketin orang kaya, kita deketin pengusaha, kita minta sumbangan, kita maksa untuk orang nabur, itu kan terlalu murahan. Kalau kita ini hamba Tuhan terlalu murahan, ya Injil nggak akan jadi berkat, Injil nggak akan jadi terang, malah jadi batu sandungan, karena ngelihat kelakuan-kelakuannya yang nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dengarkan firman apa yang saya sampaikan ini, dengerin baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan, siapapun orang yang mau hamba Tuhan biasa, hamba Tuhan kota, hamba Tuhan desa, hamba Tuhan terkenal atau hamba Tuhan nggak terkenal sekalipun, kalau deketin hidupmu dan hanya ingin uang persembahan, ingin belas kasihanmu, mau uangmu, tinggalin segera. Itu nggak memiliki kemurnian hati. Kalau hamba Tuhan yang murni, dia pingin pelayanannya itu murni, melayani orang hanya pingin dekat dengan Tuhan. Orang mengalami kasih Tuhan, orang semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin dipakai Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itu hamba Tuhan yang murni. Kalau hamba Tuhan nggak murni, kelihatannya sih melayani, kelihatannya sih rohani, ngomongnya juga sama-sama firman, tapi dari motivasinya akan kelihatan. Orang itu motivasinya uang dan tidak, itu akan ketahuan. Motivasi kita ini hati, kita ini murni dan tulus atau ada kepentingan lain juga kelihatan. Bapak Ibu meski belajar minta kepekaan Roh Kudus supaya hidup nggak ditipu setan terus, supaya hidup kita berkemenangan. Karena kalau ngikutin hamba-hamba Tuhan seperti ini, dia hanya pusatnya pada kepentingan dirinya sendiri. Lalu kita ini sebagai anak Tuhan harusnya semakin hari semakin kenal Tuhan. Yang kita fokuskan adalah kepentingan Tuhan, tujuan Tuhan, bukan kepentingan kita. Karena banyak orang memberitakan Injil dengan maksud tertentu. Ada maksud baik dan ada maksud buruk. Ada maksud untuk kepentingan sendiri dan ada yang tulus untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Selama Injil diberitakan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan ditinggikan. Ketika Tuhan ditinggikan, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tetapi kita harus lihat motivasinya apa. Nah, kita harus belajar, kita harus hidup, kita harus belajar terus mengerti kebenaran dari orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Banyak hamba Tuhan yang hatinya murni, banyak hamba Tuhan yang hatinya tulus. Belajar sama mereka, dengerin firman-Nya. Nanti yang diimpartasikan adalah kekudusan, kesucian. Tapi kalau yang kalau dengerin hamba Tuhan yang tamak, serakah, fokusnya hanya uang, dia bisa kelihatannya nipu, berkata-kata manis, tapi motivasi jahatnya tetap aja suatu hari akan transfer. Makanya kita mesti jagain hati kita nih, jangan sampai ditransfer dengan roh-roh najis dan roh yang nggak benar di hadapan Tuhan. Kita mesti peka,
bisa memiliki roh yang membedakan, karunia membedakan roh, membedakan oh ini dari Tuhan atau tidak. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, nanti akan tahu ini frekuensinya benar, ini frekuensinya nggak benar. Ini yang dari Tuhan atau ini palsu. Ketahuan semua, kemurnian itu akan terlihat. Nah, kita harus memiliki kemurnian hati. Sebagai hamba Tuhan, saya pun juga harus belajar mau terus sampai hari ini mengkoreksi hati saya sampai kedalaman. Saya harus dapatin memiliki kemurnian hati. Kalau hati saya nggak murni memberitakan Injil dengan tujuan tertentu, suatu hari nanti saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Percuma apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan kalau suatu hari nanti ditolak Tuhan. Buat apa? Bukankah kitab Matius ngomong begini, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang melakukan mujizat, nubuat, dan lain sebagainya, tetapi orang yang melakukan kehendakku yang akan berkenan. Melakukan kehendaknya yang akan berkenan di hadapan Tuhan, yang akan dikenal Tuhan. Bapak Ibu, yang paling utama hari ini kita harus belajar semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang itu kalau dekat dengan Tuhan, orang semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin kenal Tuhan, hidupnya tambah hari akan mati terhadap kepentingan diri sendiri. Mati terhadap egonya, mati terhadap cita-citanya. Yang dijalani apa? Kehendak Tuhan. Hidup hanya ingin melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tidak mungkin orang yang ingin melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau itu masih kedagingan, ingin serakah, ingin kaya, ingin kekayaan, ingin dihormatin, ingin masyhur, ingin terkenal, ingin kelihatan hebat di hadapan manusia, ingin kelihatan keren. Buat apa? Orang semakin hari dengan menyatu dengan Tuhan, semakin hari semakin mati atas semua keinginan dagingnya. Yang dipusatkan adalah pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau yang kita kejar ini sehari ini hanya kita mencintai uang, kita ngejar uang, kita kejar kekayaan, kita jadi orang yang serakah, kita jadi orang yang tamak tanpa peduli Tuhan. Ujung hidup kita tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kita akan nggak pernah bisa dipuaskan. Akan memiliki rasa yang pingin dipuaskan dengan hal yang duniawi. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu tidak pernah bisa memuaskan hidup kita. Makanya di kitab Pengkhotbah ngomong begini. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Uang tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kita memang butuh uang. Saya pun juga bekerja keras. Saya bukan nganggur, tapi saya bekerja. Saya perlu uang untuk mencukupin bayar maintenance, bayar parkir, mencukupin kebutuhan hari-hari. Dan saya harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga saya. Saya harus memberikan yang terbaik, makanan yang terbaik. Kadang sesekali harus liburan, pakai baju yang baik, barang-barang yang bagus. Saya berusaha melakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Makanya saya bekerja, makanya saya malas. Nih, kita harus kerja. Tapi kita pun sekalipun kita butuh uang, kita bekerja untuk menghasilkan uang, tapi hati kita nggak mencintai uang. Karena waktu kita ini mencintai uang, uang tidak akan pernah bisa memuaskan loh. Uang punya penghasilan berapapun, selalu pingin tambah, selalu pingin tambah. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Ya kita harus belajar mencukupkan diri hidup itu apa adanya. Hari ini diberkatin, segini diterima. Besok diberkatin sesuai dengan takarannya untuk besok, kita terima. Kita bersyukur, kita nikmatin. Makanya jangan kita memiliki hidup melebihin. Gaya hidup kita itu melebihin penghasilan kita. Kita nanti akan tekor. Ujungnya kita akan semakin memiliki motivasi yang jahat. Kalau hamba Tuhan itu motivasinya jahat, motivasinya uang, pingin uang, dia bisa pakai apapun tujuannya untuk uang. Hatinya nggak murni lagi. Ketika dia memberitakan firman, tujuannya untuk upah dan uang. Nah, ini tidak murni. Kalau Bapak Ibu dengerin firman yang model kayak begini, itu akan mencemarin hatimu loh. Makanya kita harus peka ketika dengerin pengkhotbah ini tanya Roh Kudus ini benar apa enggak? Sesuai firman apa enggak? Bapak Ibu nanti cocokin ketika dengerin khotbah di gereja, baca buku rohani, dengerin khotbah di media sosial, dengerin khotbah di YouTube, taruh Alkitabmu di sampingmu. Apa yang diomong itu sesuai firman apa tidak? Kalau nggak sesuai firman, nggak usah dengerin. Kalau ini fokusnya hanya untuk narik, hanya fokus untuk membicarakan bagaimana kepuasan daging, nggak usah dengerin. Memang kita itu pendeta harus ngajarin tentang uang, mengelola uang dengan baik, supaya jemaat Tuhan ini juga hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau pendeta juga harus ngomong uang, masalah uang, ngatur uang, keuangan dengan baik, manajemen uang dengan baik. Karena apa? Sebagian besar hidupnya hari-hari jemaatnya itu difokuskan untuk mencari uang.
Ketika dia mencari uang, dia harus tahu memanage, tahu mempergunakan, tahu memperlakukan uang bukan sebagai tuan, tapi sebagai hamba. Uang itu akan menjadi jahat kalau kita jadikan dia sebagai tuan. Tapi ketika kita jadikan hamba, dia akan menjadi hamba yang baik, menghasilkan, membuat kita makmur, membuat kita dicukupin semuanya. Tapi kalau kita begitu mencintai dan mengasihi uang, ujung dari hidup kita akan menjadi orang yang tamak, serakah, nggak peduli orang lain. Yang difokuskan adalah keuntungan dan kepentingannya sendiri. Di 2 Timotius 3 yang kedua, manusia, ini kondisi manusia akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini kondisi orang di akhir zaman, kondisi orang pada kehidupan yang kita alami hari ini, rata-rata mereka mencintai uang. Karena apa? Hidupnya difokuskan kepada uang. Loh, bekerja untuk menghasilkan uang itu nggak masalah loh. Kita bisa bekerja, dengan pekerjaan kita bisa melakukan yang terbaik, menjadi berkat, kita menjadi inspirasi, kita memuliakan nama Tuhan lewat pekerjaan kita. Tapi jangan fokus kepada hanya sekedar untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan keserakan di kita dengan mencari uang sebanyak-banyak. Uang tidak akan pernah memuaskan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita itu dengan baik. Terutama kita harus mengerti bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi dia adalah tuan yang jahat. Kita harus tahu memperlakukan uang dengan tanggung jawab. Kita juga harus tahu memperlakukan uang dengan baik. Jangan sampai dia menguasai hidup kita, mengontrol kehidupan kita. Kalau kita dijadikan tuan, dia akan jadi tuan yang jahat, menguasai, mengontrol, dan ujung-ujungnya mensesatkan. Kita semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Tapi ketika kita jadikan hamba, uang itu akan bekerja dengan kita dengan baik. Makanya ini dimulai dari hati dulu. Jangan sampai kita ini memiliki cintakan uang, roh cintakan uang. Apa-apa selalu diukurnya dengan uang. Kalau berteman diukurnya dengan uang. Bahkan hari ini pun kita melihat orang lain dari apa yang dia miliki, apa yang dipakai. Dengan apa ya segala sesuatu yang dicapainya. Dengan uang yang dimilikinya. Itu sebenarnya udah jahat di mata Tuhan. Kita harus melihat dengan kacamata ilahi. Supaya kita ini mengerti, bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Kalau kita terus belajar terus, semakin hari hidup kita akan semakin diubah menjadi orang-orang yang dapat dipercayakan berkat-berkat secara ilahi. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati hatimu. Jangan sampai menjadi orang yang tamak. Jangan sampai menjadi orang yang cintakan uang. Fokusnya hanya uang, kepentingannya sendiri. Nanti bisa pakai segala cara untuk mendapatkan uang. Dan ujungnya akan kejebak dalam dosa. Kejebak dalam berbagai pencobaan. Orang yang ingin kaya akan terjebak dengan berbagai macam dosa dan pencobaan. Karena apa? Motivasinya sendiri udah nggak benar. Dan motivasi hidup kita, yang pertama harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup kita semakin dibawa menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menjadi representasi dari kerajaan Allah. Hidup kita akan berkemenangan. Dan Tuhan janji kok hidup kita itu pasti diberkati. Kalau kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, apa saja yang kita kerjakan, Tuhan pasti akan bikin berhasil. Bahkan Tuhan ngomong, kalau engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam, hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada bonusnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya nggak perlu lagi, ada yang perlu kita khawatirkan, ada yang nggak perlu kita takutkan. Sebenarnya kita hanya perlu berjaga-jaga terus, supaya hati kita ini nggak melenceng jauh. Supaya hati kita ini nggak mencintai uang, mengasihi uang, mendewakan uang, mentuhankan uang. Uang itu barang mati, terbuat dari kertas, dari pohon. Dan dari pohon yang diolah menjadi kertas, akhirnya dicetak menjadi uang. Itu adalah barang mati, yang harusnya tidak menguasai hidup kita. Tetapi barang mati itu banyak kali, seringkali malah menguasai hidup kita. Kalau kita dikuasai itu, kita menjadi orang yang jahat. Kita menjadi orang yang tamak, kita akan menjadi orang yang egois, menjadi orang yang mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kita harus taruh kepentingan kita, tujuan hidup kita, kemauan kita, cita-cita kita di dalam mezbah Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Biar Tuhan sendiri yang terus membawa kita ini hidup dalam kemurnian dan kesucian. Dibutuhkan ini kemurnian hati. Kemurnian hati. Kita mau berteman sama siapapun juga akan ketemu problem dan masalah kalau kita fokusnya pada kepentingan kita sendiri. Tapi kalau kita belajar ya,
memiliki kemurnian hati ketika kita bersahabat, berteman dengan siapapun, orang itu akan diberkatin loh. Orang itu bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Kan bukankah kita harus menjadi berkat? Bukankah kita harus menjadi contoh, jadi representasi dari kerajaan Allah? Jadi bagaimana mungkin kita menjadi representasi kerajaan Allah? Bagaimana orang lain bisa melihat kemuliaan Allah kalau hidup kita ini tidak memiliki kemurnian dan ketulusan hati? Hidup kita menjadi orang yang tamak. Hidup kita maunya sendiri. Bahkan memberitakan Injil aja untuk kepentingan diri sendiri. Apa? Pakai nyerang orang lain, merendahkan orang lain. Padahal firman untuk membangun manusia roh kita, supaya kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita harus belajar ini step by step terus. Hati kita diubahkan. Lama-lama mendekatin gambaran Yesus Kristus di muka bumi. Saya berdoa bahwa Ibu, kita terus memiliki kemurnian hati, berteman, bersahabat, melayani, melakukan aktivitas apapun. Ada ketulusan kemurnian yang berasal dari dalam hati kita. Ujung hidup kita pasti akan dipromosi. Ujung hidup kita akan diberkati. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti bikin berhasil. Dan tujuannya satu, untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Kemurnian hati, ketulusan itu penting. Itu mahal harganya. Jarang sekali orang memilikinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan hari ini harus belajar memiliki ketulusan dan kemurnian yang datangnya dari Allah sendiri. Orang nanti akan melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.